Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kali ini kita akan membahas tentang penulisan naskah berita televisi. Apa saja itu yang menjadi landasan untuk menulis naskah berita televisi. Namun sebelumnya, kita akan melihat dulu bagian tahapan proses produksi berita. Terdiri dari perencanaan, peliputan, penulisan naskah berita, editing dan dubbing, penyusunan naskah berita, serta on-air dan penayangan. Perencanaan ini biasanya dilakukan rapat redaksi. Pemimpin redaksi dan wakil pemimpin redaksi memberikan usulan dan masukan dan akan diteruskan oleh koordinator peliputan untuk memberikan penugasan kepada reporter dan kameramen untuk meliput berita yang akan menjadi HL hari itu. Setelah reporter dan kameramen meliput di lapangan, mereka akan kembali ke kantor untuk menuliskan berita dan kameramen memilih gambar terbaiknya yang akan ditayangkan. Untuk selanjutnya akan masuk proses editing dan dubbing dan penyusunan naskah berita, dan ini masuk dalam penyusunan rundown yang dilakukan oleh produser, dan selanjutnya masuk dalam on air atau penayangan. Dan apa itu perencanaan? Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan masuk dalam praproduksi. Seperti yang dikatakan di awal, perencanaan di sini adalah semua unsur memberikan masukan dan usulan apa yang akan menjadi berita utama hari itu. Berita pendukung dari HL, sidebar atau sisi lainnya, dan berita-berita lainnya. Hingga akhirnya biasa di akhir-akhir dari program adalah berita ringan. Proses produksi berita televisi. Pertama adalah praproduksi. Di sini akan dilakukan rapat redaksi untuk menyampaikan ide atau gagasan tentang isu terhangat, momentum agenda event, fenomena, follow up berita. Follow up berita seperti misalnya Indonesia terancam resesi di masa pandemi ini. Siapa narasumber yang harus dikejar? Koordinator peliputan akan menugaskan reporter dan kameramen untuk mendatangi kantor Kementerian Keuangan atau mencari agenda dari Menteri Keuangan. Reporter diharapkan dapat statement dari Menteri Keuangan tentang ancaman resesi ini. Reporter lain bisa ditugaskan untuk ke DPR. Reporter akan diminta untuk mewawancarai anggota DPR yang membidangi keuangan atau ekonomi. Penentuan topik liputan. Penentuan topik liputan ini penting karena untuk mengatur angle. Misalnya, Menteri Keuangan tentang resesi. Angle-nya akan ditentukan. Apa langkah pemerintah selanjutnya jika memang Indonesia terancam resesi? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dengan ancaman resesi tersebut? Rapat persiapan. Rapat persiapan ini bisa dilakukan jika memang ada berita besar. Nah, di Jakarta atau di luar Jakarta. Seperti misalnya beberapa tahun lalu ada ledakan di Terminal Kampung Melayu. Rapat persiapan. Semua barisan akan merapatkan apa yang harus dilakukan. Perlu persiapan live, menyiapkan SNG. Siapa reporter dan kameramen yang bisa ditugaskan secara langsung dan dadakan, karena peristiwa tidak pernah menunggu. Selanjutnya adalah rencana peliputan. Rencana peliputan ini bisa dilakukan wishlist. Apa yang ingin diliput dan siapa saja narasumbernya. Selanjutnya adalah memanfaati jaring dan pengecekan perlengkapan. Kameramen, perlengkapannya tentu saja peralatannya. Kamera, tripod, dan mic serta cube. Dan biasanya cube dan mic ini akan dibawa oleh reporter. Selanjutnya koordinasi dengan koordinator liputan. Reporter dan kameramen akan berkoordinasi dengan koordinator liputan untuk membahas angle atau berbahas tentang narasumber yang akan diliput. Sedangkan dengan koordinator daerah adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah. Koordinator peliputan atau koordinator daerah akan menghubungi daerah lain. Siapa yang menjadi kontributor, misalnya di Jawa Tengah, di Jawa Timur, atau di Sumatera Barat.
Kedua adalah produksi. Produksi ini masuk dalam peliputan. Reporter dan kameramen akan meliput. Selanjutnya, koreksi audio visual. Seleksi materi hasil liputan. Tidak semua hasil liputan itu dapat layak ditayangkan. Setelah reporter dan kameramen datang ke kantor, semua materi mereka akan diseleksi. Apa yang mewakili hot issue hari itu. Rapat redaksi, dan terakhir adalah struktur penulisan atau format penyajian. Setelah didapatkan materi dari kameramen dan reporter, akan disajikan dalam bentuk apa? Apakah hanya berupa read, hanya berupa naskah dan gambar, dan dibacakan oleh presenter? Atau berbentuk paket dengan materi lengkap, dengan PTC atau on-cam dari reporter. Semua akan ditentukan dalam produksi ini. Ketiga, pasca produksi. Convert editing, offline atau online, pengisian suara atau dubbing, manipulating, title atau subtitle, efek, mixing, dan preview. Preview ini biasa dilakukan oleh produser program untuk memastikan memang tayangannya adalah layak untuk ditonton dan sesuai dengan kode etik jurnalistik. 4 adalah on-air berita. Meliputi on-air berita dan evaluasi berita. Evaluasi berita biasanya dilakukan 1 atau 2 jam setelah on-air. On-air berita, evaluasi berita ini termasuk dalam penampilan presenter hari itu dan angle atau apa aja yang nggak didapat oleh reporter dan kameramen di lapangan. Seperti TVA dan TVB. TVA mendapatkan gambar yang sangat dramatis dan layak dari suatu peristiwa pengeboman misal di terminal Kampung Melayu. TVB akan, kok kita nggak dapat? Itu akan menjadi evaluasi dan dibedah. Apa yang membuat TVB ini tidak dapat gambar dramatik tersebut? Reporter di mana? Kameramen di mana? Apa yang dilakukan saat itu? Evaluasi berita. Semisal TVA sudah berhasil on air beberapa jam atau bahkan menit setelah terjadi sebuah ledakan di terminal Kampung Melayu. TVB pasti akan langsung mengevaluasi. Kenapa kita terlambat? Itu pasti akan dievaluasi. Semua akan menjadi evaluasi.